Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa bersama. Ayo silahkan dipimpin oleh Ketua Kelas Ananda Zamzami. Kepada Ananda Zamzami kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk di hari kemudian nanti. Baiklah anak-anak, kita murojaah dulu ya. Kita murojaah surat Al-Qari'ah. Oke, kita baca sama-sama. Baca ta'awun sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, ibu absen dulu ya. Abdalia hadir? Hadir, Bu. Zulkarnain hadir? Hadir, Bu. Oke, Zamzami hadir ya. Yeni hadir? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, coba anak soleh lihat dulu sekelilingnya, masih ada sampah tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, alhamdulillah anak soleh rajin setiap hari sudah piket ya. Oke, baiklah anak soleh, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila negara rakyat adil di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak soleh, semangat ya pagi ini. Coba dulu tepuk semangat. Oke, anak soleh, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik, Bu. Nama-nama Allah yang baik. Oke, pada minggu ini kita akan belajar tentang hari akhir.
Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan ingin kita capai, yang anak soleh dapatkan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna dan peristiwa kejadian hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Oke, lanjut anak soleh, silakan lihat gambar. Ini gambar apa? Tentang tsunami ya. Gambar yang kedua yaitu gambar banjir bandang. Banjir bandang, Gambar Bu. yang ketiga kebakaran. Gambar yang Kebakaran, Bu. empat kematian. Orang meninggal Oke. dunia. Anak soleh tahu tidak gambar tadi menyangkut tentang apa? Tentang Hari kiamat. Nah, Hari jadi kiamat itu kiamat, ada Bu. dua macam. Yang pertama, nah Ibu jelaskan dulu apa itu kiamat. Materinya. Nginap di situ tuh, Pak. Itu harus kan? Bagus ya. Bukan lagi. Baru. Untung aku psiko kalau belakang kan kalau aku udah psiko tadi kan. Itu krim. Tengoklah keadaan Mbak ini kan. Apa? Iya. Ah, tuh. Ya. Oke, anak-anak. Untuk materi pertama kita, yang pertama yaitu tentang makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Tapi kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Percaya pada hari kiamat adalah rukun Islam yang kelima. Oke, lanjut. Materinya dalil-dalil tentang hari kiamat. Nah, ada di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Di dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan peristiwa terjadinya hari kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, selanjutnya hari kiamat ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contohnya seperti gambar yang sudah kita lihat di awal tadi. Ada kebakaran, mungkin lupa mematikan kompor, kemudian Banjir, ada Bu. banjir bandang. Ya, itu mungkin karena sampah ulah sembarangan, Bu. manusia yang Tsunami, Bu. menebang pohon tidak terkendali. Dan ada sehingga menyebabkan gunung menjadi gundul, tanah menjadi longsor. Nah, dan ada juga yang membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya ke kali sehingga menyebabkan banjir. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini adalah hancurnya alam semesta ini beserta semua isinya. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga terjadi tabrakan. Tabrakan, Bu. Nah, bumi nanti akan berguncang dengan dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang hidup. Nah, itulah yang namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, untuk tanda-tandanya, kiamat sugro, scroll kiamat tanda-tanda kecil akan terjadinya kiamat. Nah, ini tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, banyaknya kebodohan. Nah, sekarang orang banyak yang tidak mau belajar. Para ulama sudah banyak yang wafat. Yang kedua, banyak terjadinya perzinahan. Tidak ada lagi batas antara laki-laki dan perempuan. Dan banyak yang minum minuman Mabuk-mabukan, Bu. keras. Padahal minum minuman keras itu
dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa Yang taala. ketiga, banyak orang yang enggan membayar zakat. Padahal Allah sudah memberi rezeki yang banyak, tetapi mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Yang Nah, keempat, perbuatan riba. Nah, itu banyak terjadi sekarang, banyak pinjaman-pinjaman online. Itu salah satu bentuk riba. Yang Bang. kelima, maraknya LGBT di dunia. Nah, sekarang banyak laki-laki yang merubah fisiknya jadi perempuan. Banyak laki-laki suka sesama laki-laki. Nah, sama seperti zamannya Nabi Lut, Lut. ya. Mana Yang itu? keenam, banyak terjadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan badai. Dan yang terakhir, sering terjadi gempa bumi. Selanjutnya, untuk tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini kalau tanda-tanda ini sudah muncul, maka inilah tanda-tandanya sebentar lagi bumi ini akan Ledak. berakhir. Yang pertama yaitu matahari terbit di sebelah barat. Nah, kalau sekarang matahari masih terbit di sebelah timur. Yang kedua munculnya Dajjal. Nah, anak soleh pernah dengar tidak? Ada yang bermata satu. Nah, itu namanya Dajjal. Yang ketiga turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang ke-24 yang diangkat oleh Allah ke langit. Nah, nanti ketika sudah waktunya Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah ke bumi untuk menyelamatkan umat-umat yang ada di muka bumi. Yang keempat yaitu munculnya Imam Mahdi. Yang kelima munculnya Dukhon atau awan debu di timur dan barat. Yang keenam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh munculnya binatang melata atau dabah di bumi yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kedelapan terjadinya 3 gerhana matahari di barat, di timur, dan di Jazirah Arab. Nah, jadi anak-anak itulah tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat. Kiamat. Oke, anak soleh silakan diskusikan. Ini ibu bagikan LKPD-nya, diskusikan di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Bahasa apa, Bu? Kelompok 1, Bu. kelompok 2, sebutkan dan jelaskan dalil Al-Quran tentang hari akhir. Siap, Kelompok Bu. 3, sebutkan dan jelaskan macam-macam hari akhir. Dan yang kelompok 4, apa saja tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari akhir. Jadi anak soleh silakan diskusikan di kelompoknya, boleh lihat materinya di buku paket, di LKS, dan atau di PPT yang sudah Ibu share barusan, ya. Ya, Bu. Oke, silakan didiskusikan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Oke, Bu. silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ada yang mau bertanya tidak untuk kelompok 1? Oke, kalau tidak ada, lanjut kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Silakan mempresentasikan. Oke, terima kasih anak soleh. Jadi, dari pelajaran kita pada hari ini dapat kita ambil kesimpulan yaitu hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, kiamat itu ada 2, kiamat sugro yaitu kiamat kecil dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil yaitu banyak LGBT di dunia, perzinahan dan minuman keras sudah merajalela dan banyak terjadi bencana alam. Dan yang terakhir, tanda-tanda besar hari kiamat yaitu matahari terbit di sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, ada Dukhon, dan keluarnya Ma'juj dan Ma'juj. Oke, anak soleh, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas di rumah, silakan anak soleh buka halaman 50.
kerjakan, minggu depan kita kumpul. Oke? Oke, Baiklah, Bu. pelajaran hari ini sampai di sini kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.